Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi ini posisi udah sore ya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi aku mau siap-siap mandi lah ya, mandi. Habis itu makan malam, nonton, habis itu tidur ya. Jadi udah santai ya teman-teman ya. Tapi aku coba rekam satu konten monolog ya teman-teman ya. Tapi ini mungkin ringan, singkat aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman pernah berpikir ya, atau pernah tahu lah gitu ya, kalau misalnya kuburan itu dipakai ya, atau dialokasikan untuk tempat tinggal gitu, apakah rumahnya itu jadi angker kan, kira-kira seperti itu. Jadi kayak misalnya ada kuburan ya, kompleks kuburan gitu, terus kuburannya dibongkar, habis itu dibangunlah rumah apa atau apartemen atau apa gedung atau apa gitu. Nah lantas apakah rumah hantu apartemen rumah bangunan atau apartemen atau apapun itu akan menjadi angker. Nah kira-kira seperti itu. Nah teman-teman pasti banyak yang bertanya juga gitu ya, dalam hatinya gitu ya, atau gimana gitu. Nah jadi gini teman-teman, jadi gini, ada beberapa tempat ya di Jakarta ya teman-teman ya, itu yang dulunya itu kuburan tapi sekarang udah dibangun gitu ya, udah dibangun kompleks perumahan segala macam gitu. Ada beberapa gitu ya teman-teman ya. Nah itu juga aku ada ke sana lihat, tapi aku nggak sebut di mana lah teman-teman ya. Iya, jadi aku lihat memang ada keangkeran ya teman-teman ya. Tapi nggak sampai gimana gitu, enggak teman-teman ya. Tapi ada sosoknya gitu teman-teman ya. Jadi gini, seperti kuburan itu sebenarnya dia nggak banyak hantunya teman-teman ya. Jadi kan mungkin teman-teman berpikir ya, kuburan pasti serem atau apa gitu ya. Itu sebenarnya kenyataannya enggak gitu loh teman-teman. Memang kuburan itu pasti ada hantunya, tapi bukan berarti kayak angker atau apa gitu, enggak. Biasanya itu yang ada di situ adalah hantu-hantu yang memang udah ada aja gitu teman-teman. Jadi misalnya kuburan ya ada pohonnya, nah biasanya itu hantunya ada di pohon gitu. Jadi bukan karena arwah manusianya di situ gitu, bukan karena kayak ada hantu arwah manusianya atau apa gitu, enggak teman-teman ya. Jadi orang yang meninggal itu tadi ada arwahnya gitu, abis itu dalam jangka waktu tertentu dia akan hilang selamanya, nggak ada lagi di situ. Jadi nggak ada tuh teman-teman ya, kayak ada arwah keluarga kita atau apa gitu yang dikuburkan di kuburan itu. Jadi dia suka datang pergi gitu, enggak teman-teman ya. Jadi ketika udah waktu tertentu dia akan hilang tuh selamanya, udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi sebenarnya kuburan itu hanya sebagai tempat ya, kita menghargai, kita pernah tahu ya orang ini pernah ada di dunia ini, kita menghargai ya, juga kita mengingatlah sebagai momen mengingat gitu ya. Begitu aja teman-teman. Makanya aku selalu bilang, kalau teman-teman mau sayang orang tua atau siapapun itu, sayangilah ketika mereka masih hidup teman-teman ya. Jadi percuma teman-teman ya, mau udah meninggal terus teman-teman mau sembayangin tiap hari atau mau berdoa tiap hari untuk dia atau apa gitu, menurut aku udah gak ada gunanya teman-teman ya. Ya udah gak ada gunanya. Cuma kan ajaran agama dan segala macam kan ada ya, berdoa untuk orang yang meninggal itu kayak untuk memulihkan jalannya atau apa ya. Itu jujur aja kalau sampai ke sana itu aku nggak tahu. Aku hanya sebagai seorang indigo hanya tahu sebatas ada arwahnya, habis itu arwahnya hilang, ya udah aku nggak tahu lagi kemana arwah itu, kira-kira seperti itu. Cuma kalau ada ajaran yang mengatakan seperti itu, berdoa supaya di akhiratnya lancar atau apa, yang nggak apa-apa, kita ikuti, kita percayakan saja gitu teman-teman ya. Jadi aku nggak bilang itu enggak atau apa gitu. Untuk hal itu aku tidak tahu ya jawabannya gitu ya teman-teman ya. Cuma teman-teman kalau percaya seperti itu, nggak apa-apa dilakukan gitu teman-teman ya. Jadinya cenderung bersih gitu ya teman-teman ya. Tapi memang ada hantu-hantu yang di pohon ya, memang hantu-hantu yang udah ada aja di situ gitu. Nah ya itu kalau udah dibongkar, itu dibangun lagi. Yang aku lihat ya, berdasarkan yang aku lihat itu memang ada ya, sama sosok hantunya itu ada teman-teman ya. Tapi apakah dia mengganggu? Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Tentu nggak di semua rumah begitu ya. Jadi kayak ada kompleks perumahan begitu, itu maksudnya kompleks kuburan jadi perumahan gitu, rumahnya banyak itu, bukan semua rumahnya jadi ada hantunya, enggak teman-teman ya. Kita mesti bedakan, ada yang namanya kayak
kayak apa penunggu ya, ada penunggu, ada hantu. Nah penunggu ini aku juga nggak tahu sebutannya hantu atau mungkin hantu juga ya, tapi dia intinya dia tidak ada efek apa-apa gitu teman-teman ya, tidak ada seperti nggak ada apa-apa gitu, nggak ganggu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau orang normal ya kayak nggak ada gitu teman-teman. Yang kita khawatirkan tuh kan adalah sifat hantu yang mengganggu gitu ya teman-teman ya. Nah itu tentu aja bagi sebagian orang ya, atau mungkin di sebagai kecil rumah gitu ya, itu kebetulan mungkin yang dulunya dekat dengan pohon yang memang ada hantu yang udah ada di situ, atau mungkin dia di titik apa gitu ya, atau mungkin di tempat orang yang meninggalnya bunuh diri. Jadi dia ada orang meninggal bunuh diri terus dia dikuburkan di situ. Nah itu mungkin arwahnya itu bisa jadi penasaran dan juga bisa lama sekali teman-teman ya, atau dia nggak akan pernah hilang gitu. Akhirnya dia menjadi hantu yang udah ada aja, yang akhirnya kita sebut hantu yang udah ada aja gitu. Nah makanya aku bilang jangan pernah bunuh diri ya teman-teman ya, karena itu nanti setelah kematian itu kelihatannya akan sulit ya teman-teman ya, kalau berdasarkan pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya. Jadinya janganlah teman-teman sampai bunuh diri ya teman-teman ya, jangan ya, biarkan meninggalnya secara alami aja gitu ya, baik tahu maupun tidak tahu gitu teman-teman. Iya jadinya kalau dari pendapat aku ya itu ada kemungkinan bisa angker ya, tapi tidak untuk semua rumah ya, hanya di beberapa titik gitu ya teman-teman ya, yang mungkin yang tadi aku bilang ya, yang mungkin memang udah ada hantunya di titik itu, atau memang ada kuburan dari orang yang meninggalnya dengan cara bunuh diri itu ya teman-teman ya, atau juga mungkin bisa juga kepada orang yang meninggalnya dia ada persekutuan dengan jin gitu ya, dengan roh makhluk halus jin. Nah itu memang ada ya teman-teman ya, seperti black magic, ilmu sihir, bukan ilmu sihir ya, kayak ilmu gelap lah kira-kira seperti itu ya, ilmu hitam lah ya. Nah itu memang ada ya. Nah itu biasanya dia kayak ketika dia sudah mati itu dia akan kayak arwahnya itu pun ya benar sekurang lebih seperti orang meninggal gitu, jadi kayak gentayangan lama gitu loh teman-teman, kayak nggak bisa dilepas gitu, kira-kira seperti itu. Jadi itu memang ada ya. Nah paling hal-hal seperti itu aja sih yang bisa bikin kayak bangunan atau tempat tersebut jadi angker gitu. Cuma untuk sampai yang kayak rata-rata angker atau apa gitu enggak ya teman-teman ya, karena kuburan itu sendiri sebenarnya dia udah nggak gitu banyak hantunya gitu loh. Untuk arwah manusianya pun tidak ada teman-teman, apalagi kuburan udah lama ya. Kalau kuburannya masih baru ya, yang orang yang baru meninggal yang baru dikuburkan ya, itu mungkin 1-2 bulan atau 3 bulan pertama itu mungkin masih ada arwahnya di sana begitu ya. Tapi kalau kuburan yang udah bertahun-tahun gitu ya, yang orang meninggalnya udah bertahun-tahun, itu biasanya udah nggak ada teman-teman ya, yang ada cuma hantu yang memang udah ada aja di sekitaran sana gitu ya. Paling pendapat aku seperti itu sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada lahan kuburan gitu, habis itu dialokasikan jadi hunian di bangun rumah atau apa ya, nggak perlu takut juga sih teman-teman, sebagian kecil aja sih. Memang aku nggak bilang tuh pasti bersih semua, enggak ya, memang pasti ada titik-titik yang ada hantunya gitu, dan kita nggak tahu di rumah yang mana gitu. Seperti itu sih teman-teman, tapi nggak perlu sampai takut berlebihan atau apa gitu ya teman-teman. Kalau punya aura terang atau apa gitu, itu juga nggak bakal rasain apa-apa sih teman-teman, jadi biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya paling seperti itu aja lah untuk video monolog kali ini gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa gitu boleh langsung DM aku di IG aku ya @glenmonolog, atau teman-teman boleh juga subscribe YouTube aku boleh ya teman-teman ya, atau mau di komen atau mau di like juga boleh ya teman-teman. Iya paling aku juga ada TikTok ya teman-teman ya, di Glenn Monolog ya teman-teman, kalau mau follow juga boleh atau mau lihat juga boleh ya. Jadi itu lebih ke video dari short YouTube yang udah pernah aku upload ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja lah untuk video monolog kali ini gitu teman-teman. Abis ini aku mau beres-beres, mau makan, mandi segala macam juga ya teman-teman ya. Iya paling seperti itu aja. Terima kasih teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.